Segera kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Bisnis Indonesia. Selamat mengikuti. Selamat malam Mitra Bisnis dimanapun Anda berada. Saya Jerry Sadewa kembali hadir untuk Anda untuk bersama Anda bersama-sama hingga 1 jam ke depan dalam Radio Talk Show Pas FM bersama Bisnis Indonesia, navigasi bisnis terpercaya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih dan banyak juga diperbincangkan di kalangan trader maupun investor dunia baik dalam portofolio saham dan investasi lainnya. Tema kita yang kita angkat pada malam hari ini adalah All About Trading System. Kembali lagi hadir di studio Pas FM dari komunitas investor bisnis Indonesia. Ada Bapak Andri Cho, founder komunitas bisnis Indonesia, trainer sekaligus pembicara di berbagai media televisi, khususnya di bidang bisnis. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam. Wah, hari ini Pak Andri banyak teman-teman trader juga yang hadir pada malam hari ini. Wah, saya agak ngeri ini karena malam ini banyak trader-trader sukses yang hadir untuk kita bisa tanya-tanya juga tentang bagaimana kiat suksesnya. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya, bisa juga nanti di 0816-924-924. Selain ada Pak Andri, juga ada Pak Angelo Michael dari PT Bumi Anyar, kreator juga dari Amta Trading System, dan selamat malam Pak. Wah gini, ini banyak sekali nih. Saya sebenarnya nggak sabar nih mau memperkenalkan satu-satu. Ada juga selain Pak Angelo, ada juga mereka yang merupakan kreator dan trading system engineer juga. Mereka juga adalah para pakar di trading system. Ada Pak Agi Kusmargiono. Selamat malam Pak Agi. Selain Pak Agi juga ada Pak Gema Guryadi. Selamat malam. Pak Gema. Ada juga Pak Fendi Susianto, selamat malam Pak Fendi. Selamat malam. Ada juga Pak Satya Pras, selamat malam Pak Satya. Wah, nanti ini kita akan bahas satu-satu apa yang akan mereka bicarakan pada malam hari ini, akan mereka bagi pada malam hari ini. Sekali lagi temanya adalah all about trading system. Yang pertama saya mau ke Pak Andri dulu nih. Sebenarnya, apakah itu, sebenarnya apa yang diangkat pada malam hari ini tentang trading system, dan sebenarnya apa bedanya juga trading system yang ada di bursa dan yang kita bicarakan juga pada malam hari ini nih Pak Andri. Oke. Jadi sebelumnya selamat malam ya sahabat Pas di rumah ataupun yang sedang baru saja berbuka puasa ya. Singkatnya sistem trading ini banyak yang bertanya ya pada teman-teman di sini mengenai apa sih trading system yang ada di bursa ya. Mungkin mereka lebih mengkorelasikannya dengan software trading ataupun yang sering disebut dengan running trade ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ini mau membicarakan sistem trading itu adalah sebenarnya metode atau role dalam trading, tapi mungkin lebih spesifik di sini adalah aplikasi atau software yang membuat trading kita lebih terkontrol ya, semuanya lebih sistematis seperti itu Pak. Makanya saya ajak teman-teman trading system engineer di sini, para expert di sini untuk bisa menjelaskan lebih mendalam lagi nih Mas Gary, seperti itu. Sebenarnya memang menjadi seorang trader memang penting sekali memiliki trading system sendiri. Sangat penting sekali. Apalagi juga bisa dibilang apakah trading system ini dibuat atau disusun secara pribadi sesuai dengan tipe-tipe yang ada di trader, maksud tipe-tipe pribadi tradernya sendiri ya? Oke, jadi kalau kita pernah bicara di talk show kita sebelumnya ya, kita ada bicara tipe-tipe trader ya. Ada tipe trader itu berdasarkan time frame-nya saja. Ada yang disebut trader harian, ada yang disebut trader intraday, atau dalam satu hari itu mereka bisa memiliki posisi jual dan beli mungkin lebih dari satu kali ya, atau 2-3 kali mungkin sampai sesi penutupan seperti itu. Kita bicara equity market ya Mas Gary ya, ataupun mungkin juga di komoditi ataupun future seperti itu ya. Tapi secara singkat dan sederhananya begini, maksudnya adalah sesuai dengan tipe trader apakah Anda. Ya, apakah Anda seorang day trader, apakah Anda seorang positioning trader, ataukah Anda yang disebut di sini ada yang disebut juga jigobur gitu, dapat jigo spread sedikit aja udah kabur seperti itu ya. Nah, jadi maksud saya adalah setiap daripada trader ini nggak ada yang benar, maksud saya nggak ada yang salah dengan karakter atau ciri khas masing-masing trader, tapi di sini lebih apakah mereka memiliki sistem ataupun metode ataupun tools yang tepat yang sesuai dengan karakter mereka, seperti itu Mas Giri. Dan teman-teman di sini tentunya nanti akan membantu lebih spesifik lagi. Jadi sebenarnya catatannya
kenali dulu sebenarnya Anda itu trader seperti apa, tipe seperti apa, baru kita susun nih sistem tradingnya yang tepat untuk Anda masing-masing. Wah, kita juga buka nih Mitra Bisnis line SMS 0816924924 untuk Anda yang ingin berbincang bersama kami di Radio Talk Show Pas FM bersama Bisnis Indonesia. Kita juga nanti akan membahas soal ada expo yang akan diadakan oleh rekan-rekan ini, namanya AMTA Expo ya. Nanti tanggal 29 sampai 30 Agustus 2013 di Jakarta Design Center Sleepy lantai 6. Nanti kita akan bahas juga lebih lanjut tentang expo ini. Ada juga mini expo-nya nanti hari Jumat ini tanggal 23. Kita akan bahas juga nanti, dan kita tetap buka line SMS 0816924924 untuk Mitra Bisnis. Kami segera kembali. Masih kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Bisnis Indonesia. Saya Giri Sadewo masih bersama Anda Mitra Bisnis. Kita membahas all about trading system di Radio Talk Show Pas FM kali ini, dan masih bersama rekan-rekan dari komunitas investor bisnis Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anti, sebenarnya setiap trader itu sebaiknya memiliki sistem tradingnya sendiri yang disesuaikan dengan tipe dari trading mereka masing-masing. Tapi kalau kita beralih ke Pak Angelo nih, sebenarnya katanya sih memang sistem trading ini bisa membuat kita para trader itu melakukan trading dengan sehat dan benar. Ini penjelasannya seperti apa nih Pak Angelo? Yang kita mesti tahu dulu, trader yang tidak sehat dan benar tradingnya itu bisa seperti apa. Kalau dia beli itu hanya kata teman, kata orang, atau dia beli itu karena dia punya feeling harga akan naik karena hanya melihat warna harga hijau. Lalu waktu dia sudah beli naik, dia nggak tahu jualnya di mana. Ya selama naik dia hold aja. Itu faktor greednya yang sedang naik. Lalu waktu turun dikit dia langsung jual. Faktor fear-nya karena takut dia nantinya rugi, ternyata setelah dia jual harga naik. Tapi kalau dengan trading system, karena itu menggunakan sistem algoritma yang sudah teruji, terukur, pada waktu dia memilih saham mana yang mau dibeli, dia sudah tahu berdasarkan kalkulasi yang sudah dilakukan sebelumnya dan historikalnya. Lalu dia sudah tahu juga nanti take profitnya akan di mana. Kemudian kalau harga turun, dia sudah tahu kapan cut loss-nya atau di harga berapa cut loss-nya, sehingga pada waktu harga benar-benar tembus level itu, harga memang terjun ke bawah, sehingga dananya terlindungi. Nah itu dengan cara itu ada trading yang sehat dan benar. Seperti itu nih. Jadi Mitra Bisnis nih, pastikan nih Anda memiliki sistem trading nih. Kalau sudah lama berkecimpung di dunia trader, tapi masih belum punya sistem trading sendiri dan masih mengandalkan gosip-gosip nih untuk bertrading nih, oh itu berarti Anda merupakan trader yang nggak sehat nih. Selain itu kita juga di sini nanti akan membahas juga ada expo soal sistem trading yang akan diselenggarakan, namanya AMTA Expo di tanggal 29 hingga 30 Agustus mendatang di Jakarta Design Center Sleepy lantai 6. Nanti kita akan cari tahu seperti apa expo ini. Nanti juga sebelum ada Grand Expo-nya di tanggal 29 hingga 30 nanti, ada juga mini expo pada hari Jumat ini tanggal 23 Agustus. Nah, selain itu kita masih ke Pak Angelo lagi nih. Memang tadi bisa dikatakan juga trading system ini bisa membuat kita trading lebih sehat dan benar, juga bisa menekan faktor ketakutan dan greed juga nih tadi. Apakah komunitas trader ini juga punya networking yang bisa membuat kita mencari informasi nih? Ada networking khusus sendiri nih dari para trader ini, Pak Angelo? Ya, sebetulnya hadir di sini adalah bagian dari network itu ya. Kalau orang-orang yang tahu bagaimana caranya bisa mendapatkan sistem trading yang terbaik, bisa mencari di network ini. Pak Gemang, Pak Satya, di Pantai ini. Ya, saya juga akan bertanya juga nih kepada bapak-bapak lainnya nih, masih ke Pak Angelo juga nih. Secara spesifik sebenarnya teknik trading atau sistem trading ini seperti apa digambarkannya nih Pak Angelo? Kalau bicara sistem trading berarti itu langsung berbicara tentang trading plan. Kalau ada sistem trading, pasti outnya trading plan. Maksudnya trading plan adalah pada waktu orang memutuskan untuk membeli, dia sudah tahu dasarnya apa, membeli saham apa. Lalu setelah dia membeli, dia sudah tahu nanti dia harus jualnya di harga berapa. Lalu untuk take profit atau jual untuk cut loss-nya di harga berapa, dia sudah tahu. Nah, kalau dia sudah mempunyai teknik trading seperti itu, berarti cara dia trading itu sudah teratur, terkalkulasi. Yang tujuannya adalah untuk meminimize loss dan memaksimalkan profit. Kalau saya kembali lagi nih soal
wadah untuk networkingnya ini nih, apakah ada acara-acara yang dilakukan rutin mungkin setiap minggu atau setiap bulan, Pak Andri? Ya, jadi tadi kalau Mas Gary sudah bahas ya, kita ada yang namanya mini expo. Jadi sebenarnya di hari Jumat ini tanggal 26 kita berkumpul nih sama teman-teman, hanya sayang sekali terbatas ya Mas Gary, hanya sekitar 50-60 seat. Jadi ya mungkin siapa cepat dia dapat ya. Jadi ini memang 11 dari pembicara Trading Expo ini, para kreator, para engineer, dan para expert ini akan memberikan sedikit review tips. Juga mungkin lebih ke arah networking ya, sambil kita berbuka puasa, kita bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Tadi seperti yang Pak Injulo bilang, bagaimana sih caranya untuk trading dengan sehat ya. Bukan hanya berdasarkan feeling ataupun kabar burung ya. Jadi betul-betul kita mengetahui apa sih yang dinamakan stop loss, bagaimana sih minimalisasi risk, bagaimana sih mendapatkan profit yang optimum. Bahkan sampai kondisi market yang sedang flat seperti sekarang ini, bagaimana kita bisa terus mendapatkan profitnya, seperti itu Mas. Jadi kalau yang mau ada mini expo-nya hari Jumat ini, tempatnya terbatas, cuma 50 seat. Ini gimana caranya untuk bisa dapetin tempat yang terbatas ini, Pak Andri? Gimana caranya ya? Mungkin nanti kita bisa SMS ke 08787661326, 08787661326. Jadi untuk saat ini sudah 50% Mas Gary. Maaf sekali ya, cepat-cepat. Tapi mungkin nanti yang tidak memiliki kesempatan ini mungkin bisa ikut di bulan Agustus Expo-nya, seperti itu. Jadi ya kita sangat senang sekali berbagi dengan teman-teman apa yang bisa kita bagikan. Tujuannya adalah untuk komunitas ataupun industri pasar modalnya untuk bisa terus berkembang, seperti itu Mas. Ya, mitra bisnis masih tetap kami undang Anda juga di 0816924924. Kalau Anda juga ingin tanya-tanya langsung soal trading system, dan tema kita malam hari ini tetap all about trading system. Kami juga akan segera kembali lagi, mitra bisnis. Nanti akan ada Pak Gema yang akan saya tanyakan soal bagaimana maksimum loss ditetapkan dan berapa persen idealnya nih ya. Oke, mitra bisnis, kita segera kembali. Masih kita ikuti Radio Talk Show Post FM bersama Bisnis Indonesia. Kita masih berbincang tentang all about trading system bersama komunitas investor bisnis Indonesia. Saya akan beralih ke Pak Gema dulu nih. Salah satu fungsinya atau teknik dari sebuah trading system adalah bagaimana menetapkan maksimum loss untuk trading yang kita lakukan nih. Pak Gema nih, bagaimana maksimum loss ini bisa diterapkan dan sebenarnya berapa persen sih yang ideal itu? Baik, selamat malam pemirsa di rumah. Jadi kalau kita bicara trading system, saya dari Astronaci Trading System, saya menggabungkan financial astrology untuk timing ya. Jadi saya lebih fokus ke time. Kalau misalnya kita sudah suka sahamnya dan kita sudah tahu mau beli di mana, maka saya akan mencari time-nya, sehingga saya mencari titik presisi pada saat saya beli kurang lebih 3-4 hari maksimum harga harus naik. Nah, kalau kita bicara risk, dari profil yang saya lihat selama ini, itu ada 10% dari modal. Kemudian ada yang 2% dari modal, ada yang 6% dari modal. Semua tidak salah, yaitu teori dasar. Kalau Anda yakin dengan trading system yang Anda miliki, Anda yakin dengan diri sendiri, maka Anda bisa mengambil risk yang lebih lebar. Pribadi, saya menggunakan 10%. Jadi pada saat saya masuk, saya akan meresikokan 10% dari modal. Jadi ibaratnya 10 kali saya loss, maka totally modal saya out. Kenapa? Karena saya pemegang teguh bahwa prinsip time, begitu sudah kena time-nya, saham itu harus naik ya, seperti yang kita harapkan. Tetapi kalau di sini ditanya yang ideal, tidak ada yang ideal. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang benar adalah setiap trader itu harus menentukan titik di mana dia harus menerima kerugian itu sebagai biaya produksi atau biaya operasional perusahaan yang mampu mereka tanggung dengan ikhlas. Itu yang paling penting dan paling ideal. Jadi apabila saya bisa menanggung, katakan sekali loss 10 juta rupiah saya hilang sekali klik. Tapi belum tentu ada orang yang bisa seperti itu. Mungkin mereka menanggung 1 juta sudah
tidak bisa menerima ya. Jadi terlalu besar mungkin. itu harus kembali kepada karakter yang seperti dibahas di awal ya. Jadi tidak hanya trading system, risk management itu kembali lagi menurut saya yang paling ideal. Membuat trader itu tetap relax dan bisa berpikir objektif, itu adalah yang paling penting. Nah, nanti semakin hari mereka harus meningkatkan beban seperti seorang olahragawan ya, mereka yang biasanya bisa lari 2 kilo udah capek gitu ya, tapi nanti mereka harus extend, nah, lari 3 kilo, 4 kilo, mereka kan terasa biasa, seperti itu. Ya, tadi nama trading system yang dikembangkan oleh Pak Gema tadi apa namanya? Astronaci, itu astrologi dan Fibonacci. Jadi ini sebenarnya memang cocok juga nih buat berbagai tipe trader yang ada. Ya, kalau dari risk management saya menganut bahwa tidak ada satu patokan yang khusus. Kalau ikut teori itu 10%, 2% atau 6% di semua buku itu disebutkan. Tapi kita selalu mengajarkan bahwa kenali diri Anda mampu rugi berapa, itu yang menjadi sebuah patokan. Tapi bukan berarti Anda tidak punya patokan. Anda harus jujur pada diri sendiri. Oke, setiap trading saya mampu kehilangan 5% dari modal saya. Maka itu adalah maksimum yang boleh Anda pakai. Kurang lebih seperti itu. Saya beralih ke Pak Satya nih ya. Pak Satya, ternyata pengalaman pribadi saya sih, beberapa teman juga masih banyak juga nih yang belum mengerti soal exit rule dan stop loss nih, juga trailing stop nih, bisa dijelaskan nih Pak Satya? Oke, selamat malam pendengar Pak FM. Baik, stop loss ataupun trailing stop itu sama seperti rem ya. Kalau kita mengendarai kendaraan atau mobil, bila kita tidak punya rem, ya udah kita kebablasan. Jadi di mana kita harus menetapkan, sebelum trading pun kita harus menetapkan satu level di mana kita harus keluar. Pada sistem trading yang saya develop ya, itu saya buatnya berdasarkan top down approach. Jadi berdasarkan sektoral akan dipilih saham-sahamnya apa, kemudian begitu signalnya keluar, maksimum loss yang bisa didapat dari sistem adalah sekitar 6%. Namun profit yang bisa didapat dari sistem pada saat rally itu bisa mencapai hingga 10% hingga 20% dalam sekali rally. Jadi tergantung seperti Pak Gema katakan tadi ya, masing-masing punya tipe tingkat risikonya sendiri, dan itu tergantung apakah itu stop loss untuk harga atau dari portofolio, dari modalnya. Itu hitung-hitungan itu ada ya, hitung-hitungan money management nanti akan diberitahukan pada saat di expo bagaimana caranya menetapkan rules yang tepat setiap trading system. Ya, nanti Mitra Bisnis kita undang juga untuk datang ke expo-nya nanti ya, tanggal 29 dan 30 Agustus 2013 di Jakarta Design Center Sleepy lantai 6. Nanti juga akan kita bahas bagaimana mengetahui lebih lanjut tentang AMTA Expo ini yang akan berlangsung pada 29 sampai 30 Agustus 2013 di Jakarta Design Center Sleepy lantai 6. Kami juga masih buka 0816924924 untuk Anda yang ingin berbincang bersama kami atau ingin tahu juga informasi lebih lanjut, bisa klik www.amta-expo.com www.amta-expo.com. Nah, kalau kita beralih ke, oh ya, tadi juga ada lagi, sebenarnya rule of thumb-nya juga yang harus paling penting bisa diulangi lagi nih nggak Pak Satya nih, hal yang harus diperhatikan dalam menentukan exit point ini. Exit point ya, pertama saat kita masuk ya, kita harus tahu di level peak atau di level apa yang terendahnya ya, jadi kita tahu di mana. Bila mana kita ngambil di peak, berarti itu stop loss-nya terlalu jauh untuk di daerah support. Jadi untuk itu kita sebenarnya harus punya idealnya, tergantung dari kitanya fleksibelnya berapa persen yang bisa kita ambil dari situ. Mungkin idealnya bisa 5% atau 3%. Kembali lagi ke modal, bagaimana cara mereka menggunakan money management. Jadi bukan hanya harga, namun money managementnya yang perlu diperhatikan. Nanti pada saat di expo, semua sistem yang akan kita expose di situ akan mengulas masalah-masalah ini secara sistematis. Jadi nggak perlu kita menghitung secara manual, namun udah ada secara otomatis untuk setiap sistem yang kita develop. Iya, selain juga nanti ada expo yang besar ini, juga ada mini expo hari Jumat ini, tanggal 23 Agustus. Ini lokasinya di mana di mini expo-nya nih? Mini expo-nya di Menara BCA, lantai 49, Jalan Jenderal Sudirman. Tapi ngomong-ngomong, mini expo ini terbatas Mitra Bisnis, hanya 50 seat yang tersedia, tapi tadi Pak Andri bilang sudah 25 seat terisi ya. Wah, jadi harus buru-buru. Hari Jumat ini jangan lupa, kalau ingin tanya lebih lanjut juga bisa di 0816924924. Kami segera kembali Mitra Bisnis sesaat lagi.
92.4 Pas FM, Radio Bisnis Jakarta. Masih kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Bisnis Indonesia. Kembali lagi Mitra Bisnis masih berbicara tentang all about trading system bersama teman-teman dari komunitas investor bisnis Indonesia. Tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Satya bagaimana harus menentukan exit point-nya agar trading Anda tetap maksimal dan tetap mendapatkan profit tentunya. Tapi kalau kita berbicara soal dalam kondisi market yang saat ini nih, yang tidak menentu juga bisa dikatakan kebanyakan flatnya juga seperti sekarang ini, apakah sistem trading bisa disesuaikan dengan kondisi market atau kebutuhan trader? Tentunya juga dalam hal memaksimalkan profit nih, ke Pak Agi nih Pak Agi. Oke, terima kasih Pak. Sistem trading untuk menjawab pertanyaan Mas tadi, sistem trading itu bisa untuk memberikan suatu solusi terhadap kondisi market flat yang mostly pergerakan market di sekarang ini adalah market flat, kemudian tiba-tiba tren yang tidak terduga. Nah, sistem trading itu bisa mendetermine, bisa memisahkan antara market flat, yang mana kondisi market flat, dan mana yang akan trending tiba-tiba kondisi bagaimana dengan menggunakan perhitungan algoritma yang Pak Angelo sebutkan tadi, dan yang risk management yang Pak Gema tadi sebutkan tadi, bahwa berapa sih risk kita yang bisa kita acceptable, dan Pak Satya juga mengenai itu semuanya bisa dijawab oleh trading system, automatic trading system. Dan suatu trading system yang baik juga pada market self market flat juga bisa memberikan suatu indikasi di mana sih seberapa besar sih range-nya sebetulnya market flat ini, sehingga para user dari trading system ini bisa memiliki sebuah nilai. Oh, saya ini ngebitnya sekarang dinilai sekian loh dengan menggunakan trading system ini. Ya kan, saya tahu value-nya di mana. Kalau saya nanti dapat, saya akan jual targetnya di sini. Karena secara historical dan secara perhitungan algoritma, kemungkinan market besarannya pergerakan market dari support ke resisten ini kira-kira value-nya dari sekian sampai sekian. Nah, trading system ini bisa memberikan indikasi seperti itu, Mas. Itu yang dan kita mengembangkan, kami para trading system engineer di sini ini kita mengembangkan suatu sistem yang bisa memberikan solusi terhadap traders, ya kan, kepada solusi kepada kondisi market apapun. Kami di sini trading system engineer berusaha memberikan ini begini loh kira-kira ini cara-cara kita yang baik supaya investor Indonesia juga semakin smart, ya, semakin smart dalam artian nggak feeling lagi seperti yang Pak Angelo bilang pertama, nggak feeling lagi, semakin oke, kita semakin smart, sehingga pertumbuhan dana dari para investor ini juga bertambah, nggak sedikit cut loss, tiba-tiba sudah dalam banget baru sadar, oh gue udah kalah nih, gitu kan. Nah, mendingan dengan suatu trading system yang diharapkan ya seperti itu, kita flat, oh kita tahu nih marketnya flat sekian. Oke, jadi range-nya baiknya sekian, ngebitnya di sekian aja. Kalau misalkan target karena market flat, nggak jauh-jauh dong, berarti value-nya sekian. Nah, itu kami para trading system engineer di sini juga memberikan suatu sinyalemen seperti itu ya Pak Angelo ya. Nah, begitu Mas. Iya, berarti memang trading system ini benar-benar sangat membantu Anda nih mitra bisnis ya. Sangat membantu. Karena bisa disesuaikan dengan kondisi market seperti apapun. Ya, tapi bisa share juga nggak nih ke kita Pak Agi, sebenarnya trading system apa yang dikembangkan seperti apa yang dikembangkan oleh Pak Agi? Yang saya kembangkan untuk trading system ini adalah sebetulnya karena sebenarnya market itu ada dua ya. Yang satu itu adalah trend market dan non trending market. Saya mengembangkan supaya kita bertransaksi sebaiknya di trending market saja. Jadi trend karena market Indonesia itu hanya satu arah saja, beli dan jual saja, tidak seperti forex yang kita bisa short atau kita jual duluan kontraknya, kita jual beli di bawah. Tapi karena saya mengembangkan satu sistem di mana kita trending saja mainnya, di trending saja. Tapi bagaimana
pertanyaannya bagaimana kalau kita mostly marketnya itu ada sideways. Nah, trading system saya bisa memberikan ini loh, kita kurung nih area sideways-nya supaya mendapatkan suatu nilai-nilai kita enaknya nih ngebit di sini aja. Nanti kalau dapat kita langsung pasang jual di targetnya di sekian. Nah, saya mengembangkan sistem seperti itu sehingga orang juga sudah ada frame, oh sekian aja deh, nggak usah capek-capek, kita ngebit aja di situ dulu. Pasti kira-kira kansnya segini. Naik 1 poin pun kita nggak terlalu jauh dari value kurungan market sideways-nya tadi, Mas. Seperti itu. Dan ketika market trending, kita sudah dapat indikasinya, oh kansnya sekian, resikonya sekian. Gitu, Mas. Itu. Ya. Nanti saya juga akan tanya juga nih soal money managementnya nih ke Pak Fendi nih ya. Nanti, tapi kita akan jeda dulu mitra bisnis. Masih kami buka juga line SMS 0816924924. Tetap bersama kami di Radio Talkshow Pas FM bersama Bisnis Indonesia, navigasi bisnis terpercaya. Masih kita ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Bisnis Indonesia. Sudah memasuki segmen terakhir mitra bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas soal All About Trading System bersama komunitas investor bisnis Indonesia. Kita ke Pak Fendi nih, ya, bagaimana dengan manajemen keuangan ini atau money managementnya nih, dan bagaimana terkaitannya tentang peranan sistem trading ini yang baik terhadap pola kita melakukan money management, Pak Fendi. Baik, terima kasih Pak FM Lister. Ada 3 hal yang sangat penting untuk dijalankan oleh para trader maupun investor, yaitu adalah metodologi, kemudian risk management, yang terakhir adalah money management. Metodologi adalah mengenai algoritma mengenai trading yang sudah teruji, kita tes dengan berbagai macam teknis, ya, saya technical analysis, fundamental analysis, mathematical science, tadi ada astronomi dan lain sebagainya, berbagai macam algoritma. Kemudian kalau risk management tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gemma dan Pak Satya mengenai bagaimana level pemangkasan yang cukup bisa terima atau ditolerir, ya, atau yang disebut dengan cut loss level. Itu yang harus dijalankan oleh para trader maupun investor. Nah, yang terakhir yang agak relatif sulit adalah money management. Manajemen itu mengatur mengenai bagaimana mengatur mengenai uang yang harus dia tanamkan ke dalam saham per trade atau per transaksi, ataupun bagaimana uang yang harus dialokasikan untuk per saham, dan yang berikutnya adalah bagaimana mengalokasikan uang yang dia miliki untuk ditransaksikan ke dalam portfolio yang dia miliki. Nah, ini relatif lebih sulit, agak susah untuk diterapkan kalau tidak dibantu dengan cara trading system, karena pada prinsipnya banyak sekali hal yang akan mempengaruhi, di mana dia akan karena ada fear and greed itu, dia akan tidak terlalu terkontrol di dalam menempatkan uangnya untuk setiap trade, setiap saham maupun setiap portofolio. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting, karena kita harus melihat jangan taruh seluruh telur ke dalam satu keranjang, ya, dalam konsep portfolio investasi, tetapi untuk setiap trade harus dibatasi berapa yang tolerable levelnya, untuk setiap saham berapa juga dibatasi. Nah, sistem trading membantu dia dalam hal bagaimana melatih kedisiplinan, karena di situ dia sudah memasukkan unsur money management yang sudah sophisticated melalui berbagai macam hal yang sudah dikemas oleh setiap trading system engineer. Nah, sehingga dia mau tidak mau mengikuti apa yang sudah menjadi hal yang sudah layaknya harus diikuti, yaitu algoritma. Sehingga dengan demikian dia tidak perlu repot-repot mengatur kembali mengenai money management. Ada beberapa risiko yang bisa ditimbulkan. Yang risiko sangat besar dari money management adalah mungkin dia menempatkan pada satu saham uangnya keseluruhannya ke situ semuanya. Nah, ini cukup berbahaya. Mengapa demikian? Karena apabila dia menempatkan semuanya uang pada satu trade ataupun satu saham, apabila terjadi kejatuhan yang sangat cepat dan sangat besar, maka tentu saja total damage-nya begitu sangat luar biasa. Oleh karena itu, sistem trading yang akan didevelop yang sudah tinggal diikuti oleh para investor maupun trader sangat sekali membantu mereka di dalam hal mengimplementasikan money management. Ya, sehingga mereka tidak perlu mengalami total damage yang begitu besar sekali. Yang mereka bisa terima adalah risiko-risiko yang termanage, ataupun risiko yang dia istilah Pak Gemma tadi saya minta dengan ikhlas dia bisa terima. Ataupun istilahnya ongkos produksi, ongkos kantor dan lain sebagainya memang ada. Kita bayar asuransi, kita bayar premi. Misalnya asuransi kebakaran rumah, katakanlah bayar premi adalah 2,5%. Kalau kita rumahnya tidak kebakaran, kerugian kita hanya 2,5%.
Tapi kalau terjadi rumah itu kebakaran, maka tentu saja pertanggungannya akan kita peroleh. Nah, itulah yang dimaksud dengan cara memanfaatkan beberapa metodologi yang saya sebutkan tadi. Wah, ini luar biasa sekali mitra bisnis nih. Tapi jangan lupa kalau ingin tahu lebih lanjut bagaimana trading system yang dikembangkan oleh rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini, akan ada expo-nya ya, tanggal 29 hingga 30 Agustus. Ke Pak Andri nih, sebenarnya akan ada apa aja nih di expo yang tanggal 29 hingga 30 ini? Yang pasti ada kita, Mas. Iya, buat ajang networking juga ya, buat mitra bisnis. Ya, tadi bagus sekali ya penjelasan Pak Fendi ya. Saya mau plus banget nih, Pak Fendi ini sangat senior sekali di dunia pasar modal ini. Jadi ya memang kita berharap investor di Indonesia atau trader di Indonesia ini semakin banyak ya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Bukan jumlahnya semakin berkurang, Mas, tapi itu tentu saja tadi dibutuhkan kontribusi dari banyak pihak ya. Jadi kita sangat berharap sekali untuk bisa membagikan knowledge at least yang kita punya tadi untuk para investor ataupun trader di Indonesia, paling tidak bisa meminimalisasi risknya. Karena the role in the stock market is not to lose your capital. Rule number 1 is not to lose your capital. Rule number 2 is to not forget rule number 1. Right? Jadi intinya adalah jangan kehilangan kapital Anda. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman di rumah. 29-30 Agustus, catat tanggalnya, www.amtaexpo.com. Jumat ini tempat terbatas untuk 50 peserta saja. Itu untuk bisa mendaftar di 087 87 661 3226. 11 dari pembicara, sangat jarang sekali ini, Mas. 11 daripada pembicara. 6 diantaranya adalah trading system engineer. Jadi jarang sekali orang yang mau membagikan tipsnya ini seperti ini ya. Jadi saya sangat beruntung sekali bisa bersama teman-teman di sini untuk bisa mengkontribusikan apa yang kita miliki ke pasar modal Indonesia. Iya. Itu, Mas. Jangan lupa datang di mitra bisnis di Amta Expo tanggal 29 sampai 30 Agustus 2013 di Jakarta Design Center Sleepy lantai 6. Tapi ada mini expo-nya juga hari Jumat ini tanggal 23 Agustus ya. Jangan lupa untuk registrasi dulu nih karena tempatnya terbatas. Ya, satu lagi, sorry Mas Gary saya potong. Acara ini juga bukan hanya untuk orang-orang yang sudah mengerti cara trading, tapi juga untuk mereka yang masih awam. Jadi untuk mereka yang masih belum mengerti mengenai pasar modal ataupun bagaimana sih bertransaksi yang benar, ini adalah satu langkah yang sangat-sangat penting sekali untuk belajar dulu daripada kehilangan uang terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda datang karena expo ini akan diramaikan oleh para pembicara yang expert dan pakar-pakar juga di bidang trading. Dan ingin tahu lebih lanjut tentang info Amta Expo ini bisa klik www.amta-expo.com www.amta-expo.com. Sayang kali ini waktu kita terbatas juga dan terima kasih semua trader-trader handal sudah hadir pada malam hari ini nih. Semoga menginspirasi dan jangan lupa juga mitra bisnis datang nanti di Amta Expo 29 sampai 30 Agustus 2013 di Jakarta Design Center Sleepy lantai 6. Saya Giri Sadio masih akan bersama Anda hingga 1 jam mendatang melanjutkan Jakarta Insight. Sampai di sini dulu Radio Talk Show Pasar dan bersama Bisnis Indonesia, navigasi bisnis terpercaya. Baru saja kita ikuti Radio Talk Show Pasar bersama Bisnis Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.